Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12B ATPH 2 di SMK PPN Tanjungsari akan melakukan wawancara mengenai komoditas pakcoy di Poktan Simpang. Perkenalkan, nama saya Asli Pertiwi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rani Wijayati sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Heru Mulyana sebagai dokumentasi. Nama saya Ibu Yayah Mulyawati, Ketua Kelompok Wanita Tani Rengganis. Kelompok Wanita Tani Rengganis ini adalah bagian dari kelompok Tani Simpang yang diketuai oleh Bapak Acu, dan di dalam kelompok itu maka terbentuk kelompok Wanita Tani. Kelompok ini berdiri tahun 2010 dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun sederhana. Komoditas yang kami pilih di sini pakcoy karena pakcoy selain dari umurnya sedikit jadi cepat kepanen. Dari persemaian sampai panen itu 40 hari dan dari persemaian 2 minggu, kemudian di pertanaman sekitar 1 bulan sampai pasca panen. Cara pemupukannya di sini kebanyakan memakai pupuk organik, tapi belum keseluruhan organik semua, karena mungkin tanahnya masih kesuburannya masih kurang, maka ditambah ada juga yang sedikitnya gitu ya, memakai NPK. Pakcoy yang ditanam usia 2 minggu ini sekitar sebesar ini, kemudian ditanam di sini, terus umur setelah pertanaman setelah lamun cek bahasa Sunda malilir neng ini dikasih pupuk cair, organik cair. Ini seusia 3 hari setelah pertanaman. Ini ada yang sebesar ini pertanaman usianya 2 minggu. Ya, ada juga yang sudah agak besar. Ini usia 2 minggu, jadi sekitar 2 mingguan lagi ini bisa dipanen gitu. Kendala yang dihadapi untuk tanaman pakcoy untuk musim hujan ini kebanyakan penyakitnya itu ini seperti ini, bolong-bolong. Ini bukan dari kutu tapi atau dari belalang. Jadi yang menyerangnya ini ada berupa keong mana tadi nah keong. Nah ini kalau penyemprotannya berupa ini hama, bukan hama, ini binatang yang merusak daripada daun pakcoy pada musim hujan. Ini menyerangnya sore hari sampai malam hari. Kalau siang lagi panas tidak ada. Jadi, makanya ini bukan diobatin, tapi ini mah harus dipantau, dibuang, diambil ininya, diambil
dibuang saja. Nah itu, jadi kalau musim hujan seperti ini tanaman pakcoy yang paling susah untuk dihilangkan ya hama seperti tadi itu, keong. Nah itu, kalau masalah ulat itu bisa disemprot juga hilang, tapi kalau keong mah harus diambil gitu. Yuk sambil jalan-jalan. Kalau media tanam yang digunakan seperti apa? Media tanam yang digunakan ini seperti ini. Ini campuran dari ini campuran 1:2. Jadi ukuran 2 kg tanah, 1 kg pupuk kandang, dan separohnya yaitu abu sekam seperti ini. Kalau tidak pakai abu sekam nanti tanahnya keras gitu, tapi kalau untuk ini pakai abu sekam ini tanahnya tetap seperti ini walaupun beberapa kali ditanami. Ini usia polybag ini 1 tahun masih belum diganti. Sudah 1 tahun ini teh, tapi belum diganti. Kelihatannya masih bisa gitu ditanamin. Kemudian kalau tanaman pakcoy ini sebetulnya kalau polybag ini, kalau bekas tanaman pakcoy sebetulnya jangan ditanami pakcoy lagi. Kenapa? Karena biasanya hamanya yang kemarin belum hilang udah ditanamin lagi ya otomatis akan makin banyak. Jadi masih kecil juga kadang sebesar ini udah dimakan lagi. Jadi sering ada rotasi tanaman sama apa itu? Rotasi tanaman yang untuk sekarang ini mah sama ini aja, sama hama ini nih. Ini teh keong. Jadi ini mah harus setiap hari, kalau dingin, kalau hawanya dingin pasti ini ada. Tapi kalau siang hari mah tidak ada, ini susah dicari. Tapi kalau dingin kayak begini sore atau malam otomatis. Jadi kadang-kadang ini kemarin bagus, sekarang tuh udah rangsak lagi. Jadi sering diganti tanamannya sama Jadi diganti, misalkan kalau pakcoy diganti dulu sama kacang-kacangan kalau bisa mah. Terus kalau itu mah bisa paling disilang. Sebelah sini salada, ini bekas salada harus bisa dipakai untuk pakcoy, dan bekas pakcoy mungkin bisa ditanami salada dulu, atau makanan-makanan yang wangi-wangi seperti kemangi gitu, seledri gitu, harusnya mah gitu, agar itunya hamanya itu sedikit-sedikit udah ada yang hilang gitu. Kalau di pakcoy ada perlakuan khusus atau yang membedakan budidaya pakcoy sama budidaya sayuran yang lain? Kalau pakcoy emang gampang sekali gitu. Mudah ya. Pemupukannya juga sedikit, pengobatannya juga sedikit. Terus kalau panen itu bisa dipercepat gitu. Kalau pengen cepat sekali ya pupuknya yang banyak. Kalau pupuknya yang banyak 2 minggu setelah pertanaman langsung bisa panen. Nah, kalau pemasarannya Ibu bagaimana? Kalau pemasarannya alhamdulillah Ibu tidak pernah mencari pasar yang dari pasar datang ke sini. Ya, datang ke sini. Sebagian ada yang bawa ke pasar tradisional, sebagian juga juga sebagian didagangkan oleh anggota yang suka dagang keliling kampung. Untuk keuntungannya Ibu dalam 1 kali panen itu berapa ya? Untuk keuntungannya luas sekitar 2000 polybag ini hasilnya ya
kintal. 2 kintal harganya 5.000 per kilo, berarti sekitar 1 juta. Terus diambil untuk bibitnya itu 2 amplop ya, 2 amplop sekitar 4 amplop itu 2.000 biji ya, 2.000 biji sekitar itu. Untuk harganya ya sekitar untuk modal itu 400 ribuan, diambil pas kerja jadi sekitar 400-500. Ibu biaya ya untuk dari awal penanaman sampai panen Ibu membutuhkan biaya berapa? Sekitar 400 ribuan, 400 sampai 500. Ibu apa ya Bu perbedaan tanaman pakcoy sama sawi? Perbedaannya kalau pakcoy pendek, kalau sawi emang yang tinggi gitu. Terus kalau pakcoy pendek juga, kalau ininya bagus biasanya, kalau ininya bagus biasanya kiloannya juga berat. Kalau sawi 1 kilo teh kan kadang berapa tangkal gitu ya, jarang opat tangkal 1 kilo. Sawi makan jarang, kecuali yang gede gitu pasti ya. Ada juga tepang sawi juga. Kalau pakcoy emang kalau kiloannya pasti untung sawi. Soalnya sawi mah ya karena tinggi otomatis kan beratnya juga bertambah, lebih banyak lebih. Kalau pakcoy pendek. Bagaimana ciri-ciri bibit yang siap tanam? Ciri-ciri bibit yang siap tanam itu bibitnya yang udah usia 2 minggu, bibit yang sudah siap tanam. Yang biasanya yang cukup baik ini yang segede ini. Jadi kalau ini kalau ditanam di pertanaman biasanya tidak terlalu banyak yang mati gitu. Tapi kalau yang ditanam segede ini biasanya banyak yang mati, belum kuat untuk kepanasan gitu. Kalau ini segede ini usianya 2 minggu. Ya. Bagaimana teknik persemaian pakcoy itu Bu? Dan berapa lama teknik persemaian? Teknik persemaian itu pertama sediakan media tanam, media semai seperti ini. Nah ini, kemudian diaduk. Ini ada tanah untuk persemaian. Ini. Nah ini tanah yang siap untuk persemaian. Ini pupuknya pupuk organik buatan dari kumpulan rumput-rumput, terus tangkal pisang, terus tiger gaji, karo, terus hijau-hijau, dedaunan hijau diaduk menjadi satu. Ini seperti ini. Nah, ini perbandingannya 1 tanah 2 pupuk. Jadi 1 takar tanah ini, kalau pupuknya 2 kini untuk persemaian. Ini pupuknya seperti ini pupuk organik buatan. Apakah Ibu punya pesan untuk kami siswa, terutama siswa PPN? Ibu punya kesan buat kalian. Ibu sangat berkesan sekali pada kalian, bahwa kalian sudah mau menuntut ilmu tentang pertanian. Karena petani saat ini mungkin kebanyakan sudah berkurang. Nah, jadi kesan Ibu pada kalian, sangat bangga lah kalian mau belajar tentang ilmu pertanian.
dan untuk kedepannya mungkin kalian siapa tahu milik seseorang kan tidak tahu ya. Kalau misalkan cita-cita kita pengen jadi pegawai negeri tapi ternyata kita tidak jadi pegawai negeri, ya daripada pengangguran mending kita bertani. Bertani itu tidak usah ada lahan yang luas ya, tapi kalau rajin di pinggir rumah, di pinggir, di dalam tembok di atas tembok, di pinggir tembok juga bisa juga menghasilkan uang yang banyak. Nah itu jadi kesan saya sangat bangga sekali pada kalian sudah mau belajar menuntut ilmu tentang bertani. Dan ibu juga sangat berpesan pada kalian, kalian jangan gengsi jadi petani ya, jangan gengsi jadi petani. Jadi jangan terlalu egois lah gitu. Jadi kita gengsi jadi petani, jangan. Kita mah mendingan belajar ilmunya dulu sekarang mah yang benar-benar, kemudian setelah tertimpa ilmunya kalian amalkan di masyarakat ya. Mudah-mudahan masyarakat mau menerima kalian untuk memberikan ilmu tentang pertanian, karena ilmu petani itu sekarang mah harus bertani juga harus pakai teknologi. Apalagi sekarang yang perbanyak atau yang sering ikut sertakan oleh pemerintah saat sekarang adalah alat petani multiguna. Artinya kalian harus bisa menciptakan alat tani yang diciptakan oleh kalian tapi bisa terpakai oleh masyarakat dan tidak terlalu mahal gitu ya. Mendingan kita buat sendiri. Itu pesannya. Jadi semoga kalian menjadi anak-anak yang berkualitas dan maju, terutama dalam pertanian ya. Nah, gitu. Sekian mungkin kesan dan pesan dari ibu. Dan bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa kapan-kapan kesini lagi, bantu saya di sini untuk bertani. Gitulah. Terima kasih atas pesan dan pesan dari ibu. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.